kita akan lanjutkan kita punya pembahasan dari Counsel on Diet and Food atau petunjuk diet dan makanan Anda, chapter 3 yang judulnya Reformasi Kesehatan dan Pekabaran Malaikat Ketiga. Di puji Tuhannya tadi kita menyanyikan lagu yang baik sekali ya, atau Pekabaran Malaikat Ketiga sekali itu lagu itu. Dan kita suka sekali ayat 3 tadi yang apapun yang kau suruh aku tak akan melawan, kan? Kalau mungkin bahasa Inggrisnya tidak melawan itu sama dengan submit ya, yang kita belajar. Submit itu tunduk atau tidak melawan. Jadi puji Tuhan ya. Biarlah lagu itu menjadi bagian kita, Yesus bisa tinggal. Makanya ini lagu tadi yang bagaimana hiduplah Yesus dalam aku, bagaimana hubungannya dengan reformasi kesehatan, kan? Ini yang kita sedang bahas sekarang, reformasi kesehatan dan pekabaran malaikat ketiga, atau bagaimana Yesus bisa tinggal dalam diri kita. Makanya ini yang kutipan yang lalu kita baca, kita review sedikit ya. Jadi ini tujuan dalam pekabaran malaikat ketiga adalah ini, in obedience to all the commandment of God. Penurutan semua hukum Tuhan, kan? Sedangkan kita tahu, kita tidak bisa menurut sama sekali. Bagaimana kita bisa menurut, sedangkan kita tidak bisa menurut ya? Karena itulah kita. Setelah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa menurut sama sekali, kan? Dan makanya ini pekabaran ini dikasih ke kita, bagaimana supaya kita menurut, yaitu Yesus tinggal dalam aku, atau hiduplah dalam aku. Dan mau suruh kemanapun saya akan turut, kan? Itu. Atau mau disuruh apapun akan dilakukan, karena Tuhanlah yang akan lakukan, kan? Inilah pekabaran malaikat ketiga. Dan ketika Tuhan tinggal dalam dari kita, Yesus tinggal dalam kita, itu adalah sebenarnya pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus kan Roh Kristus. Kristuslah tinggal dalam diri kita secara sepenuhnya, kan? Outpouring atau large measure, atau memang betul-betul dalam kita punya diri itu sudah ada Yesus sepenuhnya dalam diri kita. Itulah tujuan pekabaran malaikat ketiga, kan? Dan sesimpel itu, makanya kalau kita pikir, harus bagaimana Christ-nya seperti itu. Bagaimana kecurahan Roh Kudus? Kecurahan Roh Kudus adalah kecurahan Roh Kristus dalam jumlah yang besar. Itu namanya Christ in me. Itulah tujuan malaikat ketiga, kan? Nah, dan kita tahu pekabaran malaikat ketiga dengan reformasi kesehatan sama seperti apa? Lengan dan tubuh. Kita lihat di sini ya, lengan ada tangan, ada tubuh. Lengan ini adalah bagian dari tubuh. Tetapi lengan bukanlah tubuh. Dia adalah bagian dari tubuh. Itu. Dan ini nggak boleh dipisahkan. Kalau kita lihat lengan dan tubuh ini satu, tidak terpisah, sama seperti reformasi kesehatan dan pekabaran malaikat ketiga, mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, ini kita tahu kenapa pekabaran malaikat ketiga dikasih, karena kata di sini bilang manusia menderita oleh penyakit yang disebabkan oleh pelanggaran akan hukum Tuhan. Dibilang melanggar 10 hukum menyebabkan penyakit. Kenapa 10 hukum bisa menyebabkan penyakit? Dan kita baca di atas, ternyata hukum kesehatan atau hukum alam sama dengan hukum Tuhan. Jadi kalau melanggar hukum kesehatan, sama juga kita melanggar 10 hukum Tuhan. Jadi ketika bilang 10 hukum Tuhan, kita langsung terpikir juga hukum kesehatan. Karena ketika kita melanggar itu, kita akan bisa mendapat sakit penyakit, kan? Itu yang dibilang. Dan kita bisa lihat, kan, dia bilang kita bisa trace, kita punya kebahagiaan, apakah kita sehat, apakah kita sakit, kita bisa lacak. Oh, kita sakit memang gara-gara pelanggaran. Kita sehat karena penurutan hukum kesehatan. Nah, itu yang kita sudah belajar selama ini. Dan dia punya inti pelajaran dua sahabat ini adalah tentang kesehatan. Jadi begini. Jadi
tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan kan? Tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Dan Ka'bah itu adalah tempat tinggalnya Tuhan atau tempat tinggalnya Yesus. Kayak kita bilang Christ in me kan. Kalau kita sudah menjadi Ka'bah yang seutuhnya, tentu Yesus ada dalam diri kita. Kenapa Yesus tidak bisa tinggal? Karena Ka'bah kita lagi apa? Tercemar karena pelanggaran kan? Dicemari dosa, Ka'bah dicemari, Yesus tidak bisa tinggal dalam diri kita. Makanya ini bagaimana supaya sanctuary cleanse atau Ka'bah dibersihkan kan? Agar kalau kita lihat di yang Daniel itu bagaimana Ka'bah harus dibersihkan karena diinjak-injak kan, di-trodden underfoot kita tahu. Dan kita juga tahu bahwa Ka'bah tubuh kita diinjak-injak oleh apa? Kebiasaan kita atau pelanggaran hukum kita kan. Jadi Yesus tidak bisa tinggal. Jadi bagaimana supaya Yesus bisa tinggal? Kita sudah tahu kan submit atau apa. Tetapi salah satunya adalah bagaimana tubuh kita bisa sehat. Karena kita sudah belajar tentang otak yang dulu. Otak adalah salah satu medium surga bisa berkomunikasi dengan manusia kan. Jadi bagaimana otak bisa berkomunikasi dengan manusia kalau dia rusak? Otomatis kita harus jaga. Makanya dari dulu Tuhan Yesus ketika dia mau tolong orang atau dia selalu sembuhkan dia punya penyakit fisik dulu, baru dia kasih rohani kan. Selalu begitu, fisik dulu. Karena dia harus perbaiki dulu jalannya. Misalnya kita mau ke suatu tempat, misalnya dari Nado mau ke Ratahan. Bagaimana bisa kita ke Ratahan? Kita harus perbaiki jalannya dulu supaya kita bisa lewat di jalan itu agar bisa apa? Tiba di Ratahan dengan tidak apa-apa, selamat. Jadi bagaimana Tuhan bisa masuk ke tubuh kita, yaitu dengan apa? Memperbaiki jalan atau medium atau sarana yang bagaimana Tuhan bisa masuk dalam tubuh kita kan. Jadi kalau kita sudah perbaiki itu, Yesus bisa apa? Tinggal dalam diri kita. Sehingga pekabaran malaikat ketiga yang kita sudah pelajari, bagaimana Christ in me bisa terjadi. Makanya kan itu dilambangkan dengan lengan dan tangan. Jadi kalau lengan itu biasanya mau buka pintu. Bagaimana kalau kita mau buka pintu, tidak punya tangan? Akan apa? Akan mengalami berat sekali. Kita harus dobrak itu pintu dengan tubuh kita. Kalau kita tidak punya tangan. Itu pun akan mengalami kesulitan ya. Sangat. Atau hampir dibilang mustahil kalau kita bisa buka pintu tanpa dengan tangan, menggunakan tangan. Jadi ini tangan ini sangat penting sekali. Tetapi kita harus ingat, tangan itu bukanlah tubuh. Itu kita akan pelajari. Dan banyak hal lagi yang memang menarik sekali yang kita akan akan kita bahas. Bagaimana peranan reformasi kesehatan terhadap pekabaran malaikat ketiga. Dan kita sudah baca, pelajari bahwa reformasi kesehatan, kalau kita harus kasih dulu reformasi kesehatan. Banyak, dia punya keuntungan banyak, dan kita akan lihat salah satu ini ya, kita akan baca ganti-gantian. Nah, ini minggu lalu kita sampai di sini. Nah, minggu lalu yang kita baca ini kita baca lagi ya, ini yang minggu lalu terakhir. Dia bilang, reformasi kesehatan erat hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga, sebagaimana hubungan lengan kepada tubuh. Tetapi lengan tidak dapat mengambil tugas tubuh. Proklamasi pekabaran malaikat ketiga, hukum Tuhan dan kesaksian akan Yesus, keduanya menjadi tugas pekerjaan kita. Pekabaran itu akan diproklamasikan dengan suara yang nyaring. Nah, ini kan yang loud voice ini, pekabaran malaikat ketiga ya. Dan itu haruslah mencakup seluruh dunia, the whole earth, the whole world. Penyajian prinsip kesehatan harus disatukan dengan pekabaran ini, tetapi janganlah pisahkan atau menggantikannya. Jadi ini yang kita baca bahas yang lalu. Jadi kadang-kadang kan ada yang jadi setan tahu ini pekabaran malaikat ketiga dan reformasi kesehatan seperti suami istri harus sama-sama. Tetapi bagaimana caranya? Sebagaimana suami istri dia buat untuk bisa bertengkar, begitu juga reformasi kesehatan dengan pekabaran malaikat ketiga.
Jadi masing-masing mempunyai pengikut masing-masing. Reformasi kesehatan memiliki dia punya pengikut. Pekabaran malaikat ketiga mempunyai pengikut sendiri. Jadi mereka saling bertentangan satu dengan lain. Seolah-olah itu adalah musuh ya. Tetapi sebenarnya ini adalah apa? Harus gabungkan, mereka harus kerjasama. Supaya ini menjadi suara apa? Pekabaran suara yang nyaring. Dan ini pekabaran hukum Tuhan, malaikat ketiga, supaya memiliki iman dan kesaksian Yesus bisa menjadi apa? Bagian kita. Jadi jangan kita pisahkan ya menjadi bagian, oh kita pendukung ini, kita pendukung itu. Bukan. Kita pendukung ini semuanya. Kristuslah kita punya yang harus kita ikut. Bukan kelompok pekabaran ini atau kelompok pekabaran itu ya. Jadi jangan terpisah-pisah semua, kita harus apa? Kita ikuti ya, bukan bagian-bagian seperti itu. Jangan pernah dipisahkan. Oke. Kita akan bahas, kita punya materi yang baru, yang lanjutan. Tapi kalau misalnya ada yang mau tambahkan atau mau komentar, silakan ya. Sebelum kita mau lanjut, kalau ada yang mau komentar soal yang kita sudah bahas 2 minggu terakhir, boleh ditambahkan. Oke. Kalau tidak ada, kita akan mulai. Ini judulnya hubungan lembaga kesehatan atau medical institusi dengan hubungan pekabaran malaikat ketiga dengan lembaga kesehatan ya. Ini pertama boleh Kak Roy bisa baca apa available? Ya, Li, ya. Sebentar boleh, ya. Ya. Iya. Sanatorium yang sudah didirikan haruslah berhubungan erat dan tidak dipisahkan dengan penginjilan. Tuhan telah memberi instruksi bahwa Injil itu harus dimajukan. Injil mencakup reformasi kesehatan dengan semua tahapannya. Pekerjaan kita menerangi dunia, karena pekerjaan yang sedang dilakukan kabur atau buta dalam memberikan amaran terhadap kutub yang akan diizinkan Tuhan untuk menyerang dunia ini. Para pengawal atau watchman Tuhan, para pengawal Tuhan yang setia haruslah menyampaikan amaran ini. Iya, boleh lanjut Kak sampai di bawah. Reformasi kesehatan harus lebih menonjol dalam penyiaran pekabaran malaikat ketiga. Prinsip reformasi kesehatan terdapat dalam firman Tuhan. Injil kesehatan harus disatukan dengan penginjilan firman. Adalah rencana Tuhan agar pengaruh reformasi kesehatan menjadi sebagian dari usaha besar yang terakhir dalam penyiaran pekabaran Injil. Ya, silakan Kak, ada tanggapan ini. Iya, jadi di sini ada Ronubuat mau memberikan bold ya, memberikan bold atau penekanan bagaimana peran daripada reformasi kesehatan. Dalam hal ini salah satu fasilitasnya adalah sanatorium. Tapi waktu mau jalankan reformasi kesehatan, pekabaran reformasi kesehatan di sanatorium, harus kabarkan apa? Injil juga. Dan demikian juga waktu mau mengabarkan Injil, harus juga mencakup reformasi kesehatan. Jadi di sini pemaparan yang lengkap atau detail daripada yang kutipan yang di atas sebelumnya, bahwa reformasi kesehatan adalah tangan kanan daripada malaikat ketiga. Dan kita tahu malaikat ketiga di atas tadi adalah hukum dan Yesus Kristus. Dan ini kan ya. Nah, jadi watchman itu adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang belajar ya, orang siapa saja yang belajar firman Tuhan dengan tekun, mereka itu akan menjadi watchman. Dalam arti watchman ini bukan sesuatu yang ditunjuk manusia, tapi watchman ini adalah seseorang yang dia itu memiliki pengenalan akan
Tuhan karena dia belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi dia tahu manakala ada mara bahaya yang datang, dia akan memberikan amaran. Dan bagi umat Tuhan dia bisa lihat, waduh, ini bahaya ini. Setan sudah menyerang kita lewat prinsip-prinsip yang salah dalam reformasi kesehatan. Misalnya makan makanan produk ya olahan, setan masuk dengan makanan-makanan olahan fabrikasi gitu kan. Jadi watchman yang belajar harus kasih amaran, dan dalam hal-hal lainnya juga doktrin dan dalam hal pelanggaran hukum kesehatan itu watchman tahu itu cara setan dan dia harus memberikan apa? Memberikan amaran. Jadi yang harus dikabarkan watchman adalah Injil lengkap, ya kan? Injil lengkap itu Third Angel Message dan reformasi kesehatan. Iya, Kak. Iya, kayaknya itu. Halo? Apa Kak Roy masih bicara? Thank you Kak Roy. Thank you. Jadi Kak Roy, berarti tujuan dari pengadaan sanatorium ini adalah untuk apa, Kak? Adalah untuk mengabarkan Injil secara lengkap. Injil. Oke. Lengkap ya. Jadi Injil yang dimaksud di sini apa, Kak? Kalau ini sanatorium sebagai sarana reformasi kesehatan, ini sanatorium ini lengan atau tubuh, Kak? Lengan. Jadi dia Injil itu lengan atau tubuh, Kak? Injil itu tubuh. Tubuh kan? Iya, atau tubuh. Apakah Injil ini malaikat ketiga juga kan? Iya. Jadi ini istilahnya dulu kan kita berusaha untuk membangun sanatorium, tetapi bagaimana kita mau bangun sanatorium, tapi kita tidak tahu pekabaran malaikat ketiga. Apakah bisa seperti itu, Kak? Oh, wow. Iya kan? Kita pikir kita tahu. Kita pikir kita tahu. Iya, kan kita Nah, kita belajar dia punya tahun-tahun turunnya kapan, dikabarkan oleh siapa. Iya. Pertamanya turun kapan, tapi secara aplikasinya kita nggak tahu. Ini pun kita masih sementara belajar, kita juga nggak boleh bilang kita sudah tahu. Tuhan betul, mengungkapkan banyak lagi buat kita, toh. Itu dia. Makanya, tapi puji Tuhan dengan pekabaran ini reformasi kesehatan banyak yang akan kita tahu. Nanti kita akan lihat lagi nanti ya. Jadi ini salah satu sarana Tuhan adalah sanatorium kan. Tujuannya untuk penginjilan atau gospel atau tubuh kan, untuk mempermudah jalan bagi tubuh untuk masuk. Dan ini makanya semakin kita menyadari bahwa kalau misalnya dulu kita punya cita-cita membangun sanatorium, itulah benar, tetapi kita semakin menyadari bahwa pentingnya belajar juga pekabaran malaikat ketiga, reformasi kesehatan, dan untuk mendapatkan atau bisa memiliki sanatorium adalah bukan hal yang sulit bagi Tuhan kan. Cuman yang sulit adalah kita sendiri yang tidak ada apa. Kita tidak mengerti tentang hal ini kan. Ini puji Tuhan ya. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara ini kutipan ini sebelum kita lanjut. Halo Li. Iya, silakan. Ya, jadi kan kalau kita bicara sanitarium juga yang orang pernah belajar itu bahwa orang kan harus educate juga orang-orang kan. Iya. Jadi mereka datang sakit misalnya, pulang orang tahu apa yang bikin supaya nggak datang lagi gitu. Kayak Tuhan Yesus bilang, go and sin no more gitu. Betul. Nah sekarang orang mau educate orang, mau didik mereka, sedangkan orang aja sendiri belum educate. Jadi sebenarnya untuk Tuhan mau kasih sanitarium atau apa itu dia bisa kasih begitu saja ya, tapi karena orang semua belum ready, makanya itu nggak bisa, karena hanya akan mempermalukan nama Tuhan gitu, karena Third Angel Message belum mapan, medical missionary belum mapan, jadi belum mapan untuk perencana seperti itu. Nah itulah sekarang orang lagi belajar untuk mapan, dan sanitarium atau lembaga kesehatan apapun dengan gampang Tuhan akan berikan, karena itu pekerjaan Tuhan anyway gitu. Oke, thank you. Iya, thank you. Oke. Kita lanjut ya. Kalau nggak ada tambahan kita lanjut.
Eh, apa Angel bisa baca kutipan selanjutnya yang para dokter? Bisa, Kak. Para dokter kita adalah para pekerja Bapa. Mereka adalah orang-orang yang kuasanya telah disucikan dan diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Pengaruh mereka dijalin dengan kebenaran yang harus disampaikan ke dunia ini dalam kesatuan yang sempurna dan lengkap dengan penginjilan pekerjaan reformasi kesehatan harus menyatakan kuasa Tuhan. Di bawah pengaruh Injil, reformasi besar ini akan dilaksanakan oleh pekerja misionaris medis. Seandainya pekerjaan misionaris medis dipisahkan dari penginjilan, pekerjaan itu akan menjadi timpang. Oke. Angel ada komentar, Angel? Masa jelas sekali, no, ini memang benar, no, Kak. Jadi timpang, Iya. nggak bisa sempurna. Iya. Oke, thank you, Angel. Jadi ini ya, memang makanya ini dari awal di atas memang ini semua harus kerjasama ya. Jadi ini kenapa ini ditekankan dokter kan? Kalau pekerjaan be God worker atau pekerja Tuhan, pekerja Bapa, dokter adalah para pekerja Bapa. Kenapa? Karena ini adalah pembuka kan. Mungkin kalau gimana ya, orang yang sudah lebih lama untuk mengenal Tuhan, mereka walaupun bukan dokter, mereka nggak masalah ya, yang penting paham. Tetapi kalau orang yang baru mengenal Tuhan, baru mau ajarkan tentang kesehatan, biasanya orang akan lebih dengar tentang ke dokter-dokter ya, karena mereka percaya itu ya. Jadi ketika dokter-dokter yang Tuhan gunakan untuk membawakan pekabaran reformasi ini, akan besar dia punya kuasa ya. Bukan bilang kalau bukan dokter tidak besar ya, tapi untuk awalnya yang untuk orang yang belum mengenal kebenaran, para dokter ini sangatlah bisa Tuhan gunakan ya, karena mereka punya pengaruh lebih besar. Nah, kalau misalnya di bank nak gunakan itu, ini akan pekerjaannya jadi akan timpang ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ada tambahan kira-kira dari untuk kutipan ini? Iya, Bro. Iya, silakan, Bro. Ini kan jelas sekali ya, tulisan-tulisan Roh Nubuat kasih kita tuntunan dan penjelasan yang sangat jelas. Iya, iya. Kenyataan di lapangan adalah ada banyak yang ini sudah sering diulang-ulang juga sama Joy. Ada banyak yang Injil terus. Ada yang cuma medical missionary. Nah, kutipan jelas bahwa kedua ini tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa belajar nubuatan terus lalu mengabaikan medical missionary. Atau Betul. kita hanya belajar medical missionary secara dangkal, hanya kulit-kulitnya saja. Sementara ini sangat dalam. Kenapa kita mau bilang kulit? Dulu waktu kita belajar makan itu 5 jam. Tapi tidak pernah ditekankan bahwa waktunya juga harus reguler. Kalau makan pagi jam 8 dan itu seterusnya jam 8 selama-lamanya. Jadi nggak bisa kita jaga itu 5 jam itu, tapi jam makan kita berubah-berubah. Ini contoh. Nah, ketika dipelajari lebih dalam, ternyata kita nggak hanya 5 jam. Jam makannya kalau pagi jam 8, lalu jam 1 atau jam 2, makan siangnya, dan itu harus tetap. Ya. Nah, dulu kan hanya taunya 5 jam aja, tapi regulernya tidak ditekankan. Nah, jadi itu contoh. Nah, jadi badan dan tangan itu tidak terpisah karena kecuali kita potong. Nah, kalau kita mau potong-potong ini bagian dari Alkitab ini, jadinya apa? Kita tersesat. Kalau tangan dipotong dipisahkan dari tubuh, kan sakit ya.
Dan itu terlihat aneh, Tuhan ciptakan kita utuh, sempurna. Tangan dan badan. Begitu juga firman-Nya ini jelaskan, kita udah tahu tubuhmu adalah Ka'bah Allah. Jadi itu semua kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, oke, itu aja bro, thank you. Ya, terima kasih bro, betul sekali. Itu memang tidak bisa dipisahkan. Memang lengan, tubuh bisa hidup tanpa lengan kan, kita bisa lihat. Tapi lengan tidak bisa hidup tersendiri kalau tidak ada tubuh kan, gitu. Atau ibarat cabang tidak bisa hidup tanpa pokok ya, misalnya pokok anggur. Tetapi bagaimana bisa kalau misalnya tanpa lengan, misalnya tubuh bisa hidup tanpa lengan, tetapi dia akan mengalami kesulitan. Kalau kita baca, kalau misalnya tentang counter living juga kan bagian dari reformasi kesehatan, akan kalau bisa tinggal di kota akan mengalami 10 kali lipat kan kesusahan untuk mengalahkan kita punya ini dosa. 10 kali lipat itu sama seperti nggak punya lengan ya. Makanya 10 kali lipat, waduh bagaimana kita bisa masuk pintu kalau misalnya nggak punya tangan. Itu pun dia punya ibarat 10 kali lipat susahnya itu. Atau bagaimana susahnya Injilnya mau masuk itu tanpa lengan. Susah sekali kalau tanpa lengan itu. Betul. Makanya ini tidak boleh dipisahkan. Harus sama-sama. Ya, terima kasih. Kak Dolphin boleh baca kutipan selanjutnya? Dari mana? Iya, Sanitarium. Sanitarium dan gereja kita dapat mencapai standar yang lebih tinggi dan lebih suci. Reformasi kesehatan akan diajarkan dan dipraktekkan oleh umat kita. Tuhan menganjurkan satu kebangunan prinsip reformasi kesehatan. Umat Advent hari ke-7 mempunyai satu tugas khusus untuk dilakukan. Selaku pesuruh, mereka patut bekerja demi tubuh dan jiwa manusia. Lanjut bro, lanjut. Kristus telah berkata kepada umatnya, "Kamulah terang dunia." Kita adalah umat Tuhan yang dipilih untuk menyiarkan kebenaran surgawi. Pekerjaan yang paling hikmat dan mulia yang pernah diberikan kepada manusia berdosa ialah menyiarkan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga kepada dunia ini. Di kota-kota besar, haruslah didirikan lembaga-lembaga kesehatan untuk merawat orang sakit dan mengajarkan prinsip reformasi kesehatan. Oke. Ya, silakan Kak Dolphin tambahan. Nanti akan ada pertanyaan di sini. Oke, silakan Kak. Tambahannya adalah kita ini sudah dipilih dan kita harus, ya. Kita harus. Kenapa? Kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat yang menanti-nantikan kedatangannya dan kita ada satu tugas khusus. Jadi ini kutipan ini himbauan bahwa kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Malaikat 1, 2, dan 3. Jadi bukan cuma malaikat 1, 2 atau bukan cuma malaikat ketiga, itu semua kesatuan. Ya. Selaku apa ini dibilang? Pesuruh mereka patut bekerja demi tubuh dan jiwa manusia. Kita sudah sering bahas ya untuk menjangkau orang yang tidak belajar Alkitab ya, berbeda dengan apa yang kita pelajari dengan apa. Ya, dan sudah banyak kesaksian juga kita lihat yang non-Kristen pun bisa dijangkau dengan medical missionary tangan kanan ini, dan akhirnya mereka bisa melihat Kristus. Dan inilah tugas kita, mau kasih tahu kepada dunia. Aduh saudara, ada kutipan di mana ketika karakter Kristus itu sudah menjadi bagian kita, dalam satu hari ribuan orang dibaptiskan. Saudara, dan itu kalau bilang ribuan orang itu tidak terlihat hanya dari satu denominasi. Bahkan orang yang disebut ateis pun akan bertobat ketika mereka melihat Kristus melalui pekabaran medical missionary. Thank you. Thank you Kak Dolphin. Jadi ada kan kutipan yang bilang kan
Satu-satunya pekerjaan kita di time of trouble adalah pekerjaan medical missionary kan. Terus dia bilang di Wahyu 18 ayat 1, the whole earth will lighten kan, seluruh dunia akan diterangi oleh kemuliaannya. Yaitu kita Iya. tahu karakter Kristus kan. Dan ketika seluruh dunia akan mendapat terang ini, kira-kira pekerjaan apa yang akan menjangkau mereka kalau bukan pekerjaan medical missionary kan? Itu artinya tidak bisa diabaikan, Li. Iya, Nggak bisa betul. sekali itu diabaikan. Atau, oh itu nggak penting. Nggak ada kata seperti itu. Itu Iya, sangat betul. penting. Sangat penting. Apanya, Joy, ingat nggak kutipan yang bilang kalau kita tidak melakukan ini, aduh kita lupa apa ya. Kalau kita mengabaikan ini, oh sorry, tidak ada pekerjaan penting ya selain medical missionary apa gitu, lupa. Tapi intinya adalah bahwa di akhir zaman tidak ada pekerjaan penting selain pekerjaan medical missionary untuk menjangkau orang. Itu yang kita ingat ya. Ada dia punya terusan itu. Jadi kalau Iya, kalau itu bilang penting, berat, dan ini perintah Tuhan. Nah, kita mau dengar perintah siapa? Manusia atau Tuhan? Itu aja kan. Betul. Halo, Li. Ya, silakan. Ya, jadi ngomong mengenai reformasi kesehatan medical missionary, kalau kalian baca Christ Object Lesson itu yang chapter terakhir, to meet the bridegroom, itu kan terjadi pada waktu midnight toh. Iya. Jadi Ellen White kutip pada waktu midnight itu terang umat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan itu akan bercahaya gitu. Dan habis itu dia kasih kutipan ayat-ayat yang di Yesaya 58, bagi-bagikan roti kepada orang yang miskin. Jadi basically kalau kita lihat Yesaya 58 kan medical missionary. Iya. Nah, saat itulah orang-orang melihat karakter Tuhan Yesus pada waktu midnight. Jadi itulah yang akan kita lakukan, dan Ellen White bilang your light akan bersinar, dan dia ambil Yesaya 58. Saya bilang, oh ini dan yang membuat the whole earth lighten with the glory of God. Ellen White kutip Yesaya 58. Aduh, sangat beautiful sekali semua pelajaran yang kita jadi belajar. connect bisa ngerti ya semuanya. Sangat masuk dan beautiful dan masuk di akal, dan iya, puji Tuhan, Tuhan lagi mempersiapkan orang. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, orang semua take it seriously pelajaran yang Tuhan kasih, karena kalau udah lewat udah nggak akan balik lagi. Kalau orang nggak ambil, udah akan pass by lagi, dan orang lain akan Tuhan gunakan kalau orang nggak take it serious gitu. Oke, thank you, Li. Oke, thank you. Oke, ini kutipan ini. Oh ya, silakan Kak Rutin. Baik, kata-kata itu. Maksudnya kalau kita tidak ambil, Tuhan akan berikan kepada orang lain. Iya. Itu yang maksud tadi. Iya, betul Kak. Jadi kalau ini kan nggak bisa dipisahkan kan, itu harus satu kan. Jadi kalau misalnya kita pisahkan, waduh, itu kayak perkawinan itu apa yang disatukan Tuhan, jangan dipisahkan manusia. Kalau kita pisahkan, oh harus ini dulu yang penting, ini jangan dulu, atau apa, aduh itu akan dilewatkan ya kalau kita lihat di sini. Oke, ini ada satu pertanyaan di kutipan ini yang kita bold hitam ini, dibilang in our large city, atau dibilang di kota-kota besar, haruslah didirikan lembaga-lembaga kesehatan untuk merawat orang sakit dan mengajarkan prinsip reformasi kesehatan. Kalau kita baca ini konteks di atas, ini sanatorium kan, tentang sanatorium. Terus terakhir ini dia bilang lembaga kesehatan untuk merawat orang sakit harus didirikan di mana? Kota-kota besar. Sedangkan kita tahu sanatorium di pedesaan atau di country. Nah, kira-kira ada yang mau kasih pencerahan? Kira-kira apa ini? Kok di kota besar bukan di ini? Kita udah baca itu tadi. Kita nggak mau singgung itu karena kita masih berpikir juga. Biar kan lalu mengangkat itu. Karena kayaknya nggak sinkron ya. Kayaknya bertolak. Kita kalau sanitarium harus di tempat yang apa namanya, yang bersih udaranya, di alam, dekat dengan alam. Kalau ini dibilang kota-kota besar, nah itu jadi
gimana ya, kita belum anggap berpikir kalau hal ini. Mungkin pasti ada solusi ini yang lain. Iya. Terima kasih Kak Dolphin. Ada yang mau jawab? Kira-kira ini Apakah ini masalah ya, waktu? silakan. Oh iya, apakah masalah waktu ya Kak Dolphin? Ya silakan nih, Joy mau jawab. Oh iya ya, iya betul juga sih. Jadi kita malah kepikirnya kalau kita lihat kutipan Ellen White yang lain, dia bilang di kota-kota harus ada restoran kan, Nah, restoran gitu. Dan juga ada kutipan Ellen White bilang di gereja-gereja setidaknya ada satu building atau satu ruangan lah yang didedikasi untuk bisa menolong orang seperti itu ya. Jadi malah Ellen White bilang kita punya rumah juga bisa dijadikan rumah sanitarium begitu dalam lingkungan yang lebih kecil. Jadi ya yang saya pikirkan Li, malah yang timbul di kita punya pikiran adalah restoran gitu. Oke, thank you Li. Oke, thank you. Ya, itu makanya kita lupa kasih masuk ini. Dia punya kutipan ini ya, padahal yang tadi Joy bilang itu kutipan yang sorry. Kutipan yang bilang restoran atau apa yang harus dibangun di kota-kota besar. Makanya ini kan tidak bertentangan kan firman Tuhan. Jadi kita tahu ini Castle on Diet and Food ini atau petunjuk diet itu diambil dari berbagai-bagai kutipan kan dari Ellen White. Jadi tidak mungkin firman Tuhan itu bertentangan ya. Jadi kalau misalnya dia bilang bangun sanitarium itu harus di country, memang betul harus di country. Tetapi apa yang harus lembaga-lembaga kesehatan itu bukan sanitarium ya, ini yang bukan sanitarium yang dibangun di kota-kota itu, tetapi kayak restoran-restoran kesehatan, ya, terutama itu yang paling itu dibilang yang tentang makanan-makanan sehat itu yang harus dibangun di kota-kota besar dan ini mengajarkan prinsip reformasi kesehatan. Makanya itu yang harus ada di kota besar itu. Tapi kalau sanitarium memang harus di country ya. Nah, iya, puji Tuhan misalnya Kak Lucy tadinya mereka sudah membangunkan lembaga-lembaga kesehatan ini di kota-kota besar, yaitu salah satu ya restoran kesehatan ya. Puji Tuhan jadi dengan sarana itu juga bisa mengajarkan orang tentang prinsip kesehatan. Iya. Oke, mungkin tadi ada tambahan mungkin dari Mungkin ada pertanyaan. Oh iya, silakan Kak Roy. Ya. Jadi di sanatorium itu sebenarnya apa aktivitasnya secara lengkap dan dia punya, jadi maksudnya sanatorium itu secara lengkap deskripsinya apa gitu, mulai dari punya lokasi, merawat, ada yang merawat nginap, apa semua itu deskripsi sanatorium menurut Roh Nubuat itu apa gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada yang institusi kesehatan seperti sanatorium, tapi di kota. Cuman mungkin di kota nggak bisa disebut sanatorium karena ada hal-hal pokok yang tidak terdapat di kota, yang hanya bisa didapat di country gitu. Jadi orang bisa bedakan bahwa ini dua institusi kesehatan, tapi yang di kota nggak bisa disebut sanatorium karena misalnya tidak ada alam di situ, tidak ada apa gitu. Jadi mungkin kalau ada yang tahu informasi secara deskripsi lah mengenai sanatorium itu apa, supaya kita bisa bedakan gitu. Ini pertanyaan yang kita juga nggak tahu dan paling cuma nyerempet gitu. Reformasi kesehatan kan Kak bukan cuma makanan atau apa, tetapi itu termasuk udara, exercise, dan kalau misalnya kita bilang sanitarium itu memang komplitnya yang reformasi kesehatan secara seutuhnya yang memang di country itu yang bisa kita dapatkan. Salah satu udara segar kan, kalau di kota tidak mungkin kita bisa dapatkan itu kan. Makanya mungkin yang ada tahapannya di kota-kota besar, itu yang mungkin lembaga-lembaga kesehatan kayak restoran kesehatan yang utama. Tetapi ini juga ada kayak ini merawat orang sakit kan. Jadi iya mungkin bisa merawat orang sakit dan memberikan edukasi kan. Iya. Lanjut.
Iya Kak, iya iya. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Kak, mau nambahin sedikit, Kak. Oh iya, silakan tanya. Tadi yang tentang restoran itu ada di buku The Health Food Ministry atau bahasa Indonesianya Pelayanan Makanan Iya Kesehatan. iya, betul betul. Terus di situ juga dibilang dijelasin secara detail sih tentang restorannya juga. Sebelum Oh iya. kita buka maksudnya sebelum kita buka Tree of Life juga kita baca buku ini. Oh Ya, iya. kalau Betul. maksudnya yang sangat pentingnya itu di sini ditekankan tuh bukan masalah bisnisnya tapi bagaimana ini menjadi pusat penginjilan di kota gitu yang ditekankan. Oh, oh. Terus di paragraf yang di halaman paling terakhir itu dibilang restoran kita berdiri untuk prinsip dan dibilang jika langganan restoran kita berkurang oleh sebab kita tidak mau berpisah dari prinsip-prinsip yang benar, maka biarlah langganan berkurang. Kita harus menunjukkan jalan Tuhan melalui laporan buruk maupun laporan baik. Jadi, saking kita nggak boleh menurunkan standarnya walaupun langganan kita istilahnya customer berkurang, tapi kita harus tetap pada standar itu gitu. Jadi Iya. customer berkurang nggak apa-apa, Tuhan akan sediakan, tapi kita tetap pada standar kesehatan itu gitu. Itu yang Tuhan mau sih dalam restoran yang sesungguhnya. Waduh, iya betul sekali ya. Betul ya. Waduh, iya betul betul. Terima kasih tanya untuk Iya, puji Tuhan. tambahannya dan juga kutipannya yang ya sudah dikasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Angel di chat. Bagaimana dengan bahasa lebih baik mati daripada berdosa? Pertanyaan, kalau semua orang mati, siapa yang akan Tuhan gunakan? Kenapa hitung rata semua kalau medis itu salah? Bukankah di sana masih ada orang-orang jujur tulus membantu? Oke. Mungkin ada yang mau jawab ini pertanyaan Angel, ada yang mau kasih komentar. Ya Lau. Iya, silakan Kak Dovin. Begini ya. Kita di sini sudah belajar bahwa farmakia itu bukanlah hal yang Tuhan mau kita pakai atau kita gunakan. Dan itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang ketika kita sedang mengalami sakit, ya, lalu sakit kita ini kita tidak ada knowledge, tidak ada pengetahuan untuk menyembuhkan sakit kita ini, ya. Nah, di satu sisi kita pakai prinsip bahwa lebih baik mati daripada berdosa. Cuma karena saya jangan minum obat. Lebih baik saya mati daripada saya berdosa. Karena kalau saya minum obat, saya berdosa. Inilah yang kita harus tahu. Bahwa kalau saudara tidak punya cara untuk, atau tidak tahu, tidak punya pengetahuan untuk menyembuhkan sakit itu, ya, lalu saudara pakai prinsip bahwa lebih baik mati daripada berdosa, apakah kita dibenarkan dalam hal itu oleh Tuhan? Tuhan tidak mau saya dan saudara mati. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau kita pakai prinsip lebih baik mati daripada berdosa, emang dosa kamu cuma farmakia? Ya, emang kalau dosa saya cuma, kalau saya minum obat, saya berdosa. Yang lainnya kita tidak punya dosa. Nah, jadi Tuhan selalu mau kita itu hidup dengan cara Tuhan. Tetapi ingat, segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau saudara sudah tahu menyembuhkan satu penyakit dengan medical missionary, dengan natural remedy, tapi saudara pergi dengan obat-obatan, di situ saudara dipertanggungjawabkan. Saya dipertanggungjawabkan. Tapi kalau saya tidak tahu, saudara mau pakai prinsip lebih baik mati daripada berdosa, kita tidak dibenarkan. Nanti ada ya. Ada yang kita bisa buktikan melalui Alkitab tentang hal itu. Yang kedua, tentang pekerja, tentang orang jujur.
kembali ke masalah waktu tadi. Kita sudah ada orang-orang Tuhan yang Tuhan persiapkan, tetapi sudah ada waktunya juga, waktu Tuhan yang Tuhan persiapkan. Ya, itu aja sih dari kita. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang bisa kasih jawab. Terima kasih Kak Dalvin untuk mencoba menjawab. Jadi ini pekabaran ini bukanlah untuk mengcounter pekabaran siapa-siapa ya. Tapi memang betul juga ya, lebih baik mati daripada berdosa. Tetapi jauh lebih baik adalah tetap hidup dan tidak berdosa kan. Ini tujuan kita semua, tetap hidup dan tidak berdosa, atau 144.000 kan. Itu tujuan kita semua. Jadi inilah pekabaran, makanya ini Injil adalah kabar baik. Bagaimana kita bisa tetap sehat dan tidak berdosa, yaitu pekabaran reformasi kesehatan dan pekabaran 3 malaikat. Bagaimana kita bisa sehat dengan reformasi kesehatan, dan bagaimana kita bisa tetap hidup kan? Karena banyak orang mati karena apa? Tidak ada pengetahuan kan? Bagi banyak orang yang binasa karena kurang pengetahuan. Salah satu adalah reformasi kesehatan, tidak tahu kan? Jadi tujuan reformasi kesehatan yang dikasih ini adalah supaya orang-orang tetap hidup, bukan mati. Jadi orang-orang tetap hidup dan selamat. Itu dia. Jadi tidak ada lebih bagus mati terus. Memang ada benarnya, tetapi masih jauh lebih baik untuk hidup dan selamat. Itu dia ya. Dan tidak berdosa atau selamat. Itu kan tujuan kita. Bagaimana supaya kita tidak berdosa? Kita sudah tahu adalah Christ in me. Kristus ada dalam diri kita. Jadi ini yang kita bahas. Bagaimana supaya Kristus bisa dalam diri kita? Reformasi kita harus jalankan, reformasi kesehatan. Karena Tuhan mau tinggal di dalam Ka'bah atau tubuh kita kan. Bagaimana tubuh kita bisa tercemar kan? Iya, ya Kak. Kan begini, Li. Tubuh kita adalah Ka'bah Allah. Iya. Artinya kita harus sehat kan? Nah, kalau kita sehat, prinsip-prinsip ini kan tidak akan tidak akan jadi satu kontroversi ya. Ya, lebih baik daripada berdosa. Nah, itu tidak akan jadi ketika kita sehat. Dan inilah tujuan pelajaran reformasi yang kesehatan yang kita belajar. Kalau Christ ini karena apa? Tubuhmu adalah Ka'bah Tuhan. Christ ini. Kalau kita masih sakit-sakit, ya nggak mungkin ada Tuhan dalam kita ya. Kita masih salah berarti kan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau sudah Christ ini, berarti kita ingat pelajaran fitman. Ketika kita untuk menyampaikan pekabaran ini, kita harus fitman. Ya, kita harus Christ ini, dan ketika Christ ini, artinya karakter Kristus sudah di dalam kita. Thank you, bro. Dan ini yang makanya betul juga yang petugas medis itu, atau ini kan dibilangkan tadi dokter itu juga digunakan adalah pekerja Bapa. Kalau pekerja Bapa itu pekerja Tuhan kan, makanya enggak semua. Jadi kita enggak bisa samakan semua orang seperti itu ya. Jadi itulah, makanya kalau dokter-dokter yang memang mau mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, wah akan sangat besar kuasanya ya. Kalau itu kayak Lukas juga kan, dia sebagai dokter yang menjadi murid Tuhan, dan memang itu sangat digunakan Tuhan ya. Jadi itu efeknya besar sekali dalam pekerjaan Tuhan. Jadi ya itu dia. Oke, mungkin ada tambahan lain dari saudara-saudara sebelum kita lanjut. Iya, Li, mau tambah? Ya, jadi gini, kita harus tahu karakter Tuhan ya. Iya. Jadi karakter Tuhan itu apa? Dia kasih manusia power of choice, iya kan? Iya. Kalau manusia pilih salah, dia nggak pernah untuk kayak harus paksa gitu atau kasih takut-takut gitu. Iya. Jadi kalau ada Lali pernah kasih kutipannya, kita juga pernah share. Ellen White bilang kita harus offer something better gitu. Jadi misalnya nih kita kasih tahu, oh ini nggak bagus gitu. Nah untuk bilang-bilang nggak bagus, kita harus offer something better atau ada solusinya. Jadi misalnya nggak boleh pakai obat misalnya. Nah sekarang yang nggak boleh pakai obat, apa yang kita offer ke orang itu? Apa solusinya? Sudah tahu hidroterapi, massage terapi, herbal, sudah ada pengalaman atau gimana? Iya kan? Karena Ellen White sendiri bilang, jangan kita condemn orang, kasih poin-poin mereka punya kesalahan, tapi kita nggak offer something better, karena Tuhan selalu bekerja, dia berikan sesuatu yang lebih baik. Dan misalnya contoh ya,
orang yang belum vegetarian masih makan daging misalnya. Terus kita bilang, oh jangan makan daging. Nah, jadi apa dan saya mau makan apa? Kasih sesuatu pengganti daging, kasih cooking class untuk makanan, untuk something better daripada daging, sama dengan pharmakia juga gitu. Dan kalaupun kita sudah educate mereka, herbal, jus terapi, hidroterapi, dan segala macam, terus kalau mereka masih mau pilih obat, itu pilihan mereka. That's a freedom of choice yang Tuhan berikan kepada kita, dan jangan kita condemn. Yang penting mereka sudah tahu prinsip kesehatannya, itu hak mereka mau bikin apa, dan kalaupun mereka pilih drug atau apa, kita doakan supaya mereka satu kali kelak terus mengikuti akan akan pengetahuan atau terang yang Tuhan sudah berikan. Seperti itu, dan itulah Tuhan punya karakter. Dia kasih freedom of choice. Kalau kita pun pilih yang salah, masuk di got, orang bilang, nah disitulah kita kembali kepada Tuhan dan kita learn dari kita punya mistake. Itu kan orang tua didik anak begitu kan? Oke, anak ngambek, oke, kamu pilih yang itu, nanti kamu juga akan sakit. Jadi mereka learn, oh ternyata kalau main pisau tak potong sakit, kayak gitu. Dan waktu mereka learn their mistake, mereka nggak mau bikin in the future, bukan karena takut, tapi mereka tahu, dan mereka tahu bahwa yang Tuhan bilang atau orang tua bilang itu untuk kebaikan mereka. Oke, thank you, Li. Ya, makasih. Jadi betul ini. Jadi ini ya, bukan kita mau membenarkan, istilahnya ini kita belajar malaikat ketiga, bukan kita lebih baik juga dari orang-orang yang bilang seperti itu ya. Kita tetap doakan supaya kebenaran Tuhan selalu dibukakan. Jadi kita harus tahu prinsipnya. Memang banyak yang bilang lebih baik mati daripada berdosa, itu adalah solusi, tetapi sebenarnya itu bukanlah solusi. Itu adalah sesuatu yang harus kita cari solusinya, yaitu apa? Harus tahu mana something better yang Tuhan tawarkan ya. Jadi Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mati ya. Iya, silakan Kak Roy. Iya, Li. Jadi memang kita mau tambahkan saja yang Bro Opin dan Sister Joy ada jelaskan, itu sudah sangat memberikan konteksnya. Jadi waktu ingat lebih baik mati daripada berbuat dosa, di Alkitab jadi ingat siapa, cerita siapa? Itu Petrus, Kak. Ya, Petrus. Ada lagi yang kalau di Perjanjian Lama, Sadak, Mesak, Abednego. Iya. Oh. Sadak, Mesak, Abednego kan. Jadi Sadak, Mesak, Abednego itu mereka lebih baik mati daripada mereka mau menyembah ilah selain Tuhan yang mereka kenal dan mereka kasihi kan. Dan waktu mereka melakukan itu, prinsip itu, apakah mereka betul-betul mengenal Tuhan secara seutuhnya dan betul-betul mereka menurut, ya kan? Ini yang tadi Bro Dolphin ada jelaskan. Jadi bahkan mereka juga terang reformasi kesehatan seadanya yang mereka tahu itu mereka hidupkan. Jadi mereka itu lebih baik mati karena sudah tidak ada pilihan lain dan mereka sudah setia terhadap setiap terang yang Tuhan kasih kepada mereka, dan mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah itu kalau diterapkan untuk kondisi Sadak, Mesak, Abednego, itu tepat konteksnya yang betul, seperti Bro Dolphin bilang. Sama juga dengan Daniel, waktu mau dibilang jangan berdoa selain kepada siapa, kepada raja. Dia juga sama kan, menghidupkan reformasi kesehatan yang dia tahu, walaupun tidak selengkap kita. Karena kita lebih merosot, kita punya kondisi di zaman sekarang, jadi harus lebih lengkap lagi, harus lebih banyak terang yang harus dikasih. Karena mereka, sebagian terang mereka masih hidupkan. Mereka masih dapat udara segar, masih
belum tercemar oleh gadget-gadget, oleh iklan-iklan, dan oleh lain-lain radiasi elektromagnetik dari pemancar-pemancar 4G, 5G, dan segala macam. Jadi mereka cukup sedikit saja dia punya reformasi kesehatan, tapi sudah 100%. Dan mereka hidupkan. Dan waktu Daniel bilang lebih baik mati, itu dia memenuhi konteks daripada kata-kata itu yang sesuai dengan Tuhan punya kehendak, karena dia mengenal Tuhan. Dia berdoa 3 kali setiap hari, tidak peduli, lebih baik saya mati, karena dia betul-betul sudah mendarah daging itu cintanya kepada Tuhan, dan dia punya penurutan karena kasihnya pada Tuhan. Nah sekarang kalau mau di-apply kepada kita, ini yang harus kita kita yang Bro Ovin dikatakan tadi dan juga Joy katakan tadi, apakah segenap terang yang Tuhan kasih itu sudah tercakup, kita mengerti dan kita tiba pada konsep ini, karena konsep lebih baik dari mati daripada berbuat dosa bukan sesuatu yang kita dengan kayak kamikaze atau kayak jihadis. Saya mau dia mau bunuh diri untuk meledakkan diri, dan mereka bisa mengorbankan nyawa mereka karena sudah didoktrinasi, dan mereka mau untuk mengendarai mobil, meledakkan mobil di hadapan orang-orang yang Tuhan kasihi, dan Tuhan kasih juga dia, tapi dia pikir itu musuh dan dia ledakkan itu. Tapi dia punya prinsip adalah, upah saya besar di surga karena membunuh musuh yang menganiaya agama saya. Nah, seperti itu. Ya, ini cuma tambahan yang ada melengkapi berdasarkan cerita di Alkitab. Thank you, puji Tuhan. Ya. Thank you bro, Terima kasih, sudah Kak. Iya, betul. Lebih kita paham masuk ya. tadi pelajarannya ya. Pelajaran Iya, Alkitab itu maksud kita tadi. Thank you bro. Thank you Kak Roy. Puji Tuhan penjelasannya. Bagus Iya. sekali. Betul ya, iya betul. Konteksnya apa ya untuk lebih baik mati daripada berdosa ya. Itu ada. Betul. Terima kasih ya. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita boleh Kak Gladys baca yang entering words apa available? Oke. Kalau mungkin kalau mungkin Kak Gladys belum available, apa Gita bisa baca Git? Iya, bisa, Kak. Oke. Ini baji pembuka. Sebelum Gita baca, mungkin Gita tahu apa itu baji, Git? Iya, untuk yang potong kayu itu, belah kayu ya, Kak? Iya. Jadi kalau misalnya kita belah kayu kan pakai kapak. Jadi kalau kayu-kayu yang gampang mau dibuka, yang mau dibelah, yang sudah kering bagus, gampang, pakai kapak aja dia udah bisa langsung terbuka ya, langsung terbelah. Tapi kalau kayu-kayu yang keras, yang sangat keras, harus pakai baji. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kapak, pas ada pecahan sedikit, kita pakai baji supaya untuk paksa buka. Baru kita kapak lagi, ini pakai baji lagi supaya langsung terbelah. Itu ya baji ya. Untuk sesuatu yang keras untuk terbuka. Ya, oke Git, silakan baca dia punya kutipan. Iya, Kak. Saya telah mendapat petunjuk supaya kita jangan melalaikan pekerjaan yang perlu dilaksanakan di bidang reformasi kesehatan. Melalui pekerjaan ini, kita menjumpai jiwa-jiwa di jalan raya dan lorong-lorong. Ya, lanjut Git. Saya dapat melihat jaminan Tuhan tentang pekerjaan misionaris medis yang menjadi satu baji pembuka yang dengannya jiwa-jiwa yang sakit dapat dijangkau. Oke, silakan Git. Ya, Iya, Kak. ada komentar di sini. Iya, ini udah sangat jelas ya, dan Iya. konteksnya kan lengan itu kita tahu kan tadi medical missionary atau reformasi kesehatan, dan badan itu Injil kan sebagai gospel. Dan lengan itu kan istilahnya untuk menjangkau orang-orang kan, untuk menerima pekabaran Tuhan gitu. Dan sama juga konteksnya dengan ini, dibilang melalui pekerjaan reformasi kesehatan, kita menjumpai jiwa-jiwa di jalan raya dan lorong-lorong.
istilahnya pekerjaan misionaris medis ini bukan hanya untuk kalangan Advent saja ya Kak, maksudnya untuk kalangan kita, tapi bisa untuk menarik orang-orang dunia, bahkan ya itu ya, maksudnya di mana saja pekerjaan ini juga bisa dilakukan gitu. Bukan hanya istilahnya di perkumpulan, tapi ya di mana aja kita bisa melakukan pekerjaan ini gitu kan. Tuhan Yesus kan juga dulu kan dia juga menolong orang yang sakit dan juga di jalan kan, sama juga dengan kita sekarang ini gitu. Jadi maksudnya jiwa-jiwa yang bahkan dibilang di jalan raya ya, dan di lorong-lorong itu juga bisa kita jangkau, bisa kita tolong melalui pekerjaan misionaris medis ini. Dan di sini dibilang saya dapat melihat jaminan Tuhan tentang pekerjaan misionaris medis ini yang menjadi satu baji pembuka yang dengannya jiwa-jiwa yang sakit dapat dijangkau. Nah, ya ini penjelasannya ya kalimatnya. Makanya pekerjaan ini dibilang satu baji ya. Jadi fungsi dari baji yang tadi Kak Lali sebut itu juga fungsi dari pekerjaan misionaris medis ini gitu. Mungkin itu Kak. Iya. Thank you Kak. Terima kasih. Jadi kita pas baca yang melalui pekerjaan ini kita menjumpai jiwa-jiwa di jalan raya dan lorong-lorong, kita langsung ingat perumpamaan Tuhan Yesus yang ketika dia punya undangan di pesta pernikahan, tetapi yang dia undang nggak datang-datang, makanya dia panggil semua orang kan di highway and byways, di jalan-jalan raya dan lorong-lorong kan, untuk terima untuk dia punya pesta pernikahan. Jadi ini makanya yang sudah dibilang juga kita tadi, ini baji ini untuk sesuatu yang sulit untuk dibelah, kayu yang sulit dibelah, atau untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sulit untuk dijangkau. Inilah pekerjaan medical missionary. Jadi, waduh, ini sesuatu yang kelihatan sulit, inilah kayak yang membantu untuk buka jalan untuk bisa dapat menjangkau jiwa-jiwa. Waduh, puji Tuhan. Makanya, the whole earth will lighten its glory, kan? Akan diterangi. Jadi, tidak ada yang tidak diterangi. Semua akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Melalui medical missionaries ini yang akan sebagai pembuka jalan ya. Itu dia. Oke. Mungkin ada tambahan? Silakan sebelum kita lanjut lagi. Dia punya kutipan. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Tadi habis kita Anti Early bisa baca? Oke, mulai Ya. prasangka ya. Ya, betul sekali. Prasangka yang menghalangi kebenaran pekabaran malaikat ketiga dalam menjangkau hati manusia harus dibuang jikalau lebih banyak perhatian diberikan kepada reformasi kesehatan. Bila mana umat manusia lebih banyak tertarik kepada pelajaran ini, jalan akan terbuka untuk memasuki kebenaran-kebenaran lainnya. Jikalau mereka melihat bahwa kita cakap dalam hal kesehatan, mereka akan lebih bersedia mempercayai bahwa kita menerima Alkitab dengan akal sehat. Waduh, iya. Silakan, Anti Early, ada komentar, Anti Early? Ini sama keterangannya seperti yang tadi di atas. Iya. Jadi untuk mencapai pada hati manusia dengan untuk mengabar Injil, lebih bagus kita kalau kita cakap dalam kesehatan, memberitakan dalam kesehatan, maka mereka akan lebih gampang menerima akan pekabaran Injil dengan akal sehat. Iya. Cuman itu keterangannya. Jadi pekabaran malaikat ketiga lebih gampang dijangkau kepada hati manusia. Boleh cerita nggak nih? Oh iya, silakan, Anti, silakan. Ini dulu ya, waktu mama saya masih hidup dulu, waktu zaman mama saya udah lama. Ini kita walaupun orang Advent tapi tidak mengenal firman Tuhan. Boro-boro tahu mengenai hidup sehatnya bagaimana.
Injil pun ya cuman masuk gereja dan pulang. Jadi kita belum sampai pelajaran seperti yang pekabaran malaikat ketiga, apa isinya, ya kita dengar aja malaikat ketiga tapi nggak tahu isinya. Jadi mama saya sakit, pergi, ada orang kasih tahu, pergi ke dokter Advent juga, Thai Malaysia atau Malaysia kali, Chinese Malaysia atau apa. Jadi dia mau, maksudnya mungkin mau kasih tahu karena dia sebagai dokter mempraktekkan medical missionary, tetapi karena dia tidak secara kasih tahu bagaimana pekabaran yang seharusnya. Jadi nggak dikasih obat mama saya. Tapi otaknya mama saya ini kan nggak tahu, taunya obat. Tiap ke dokter itu expect-nya obat. Itu yang kita tahu hanya itu dulu, obat. Tapi dokter ini tidak memberitahu kenapa nggak dikasih obat gitu. Yang seharusnya hidup sehat itu bagaimana. Jadi harus dikasih pengetahuan dulu mengenai pekabaran, kenapa nggak dikasih obat. Kalau Tuhan tuh harus begini, Tuhan itu maunya kita makan yang sehat itu jus, buah-buahan atau apa. Nah itu harus medical missionary-nya itu harus diterangkan. Tapi ini nggak diterangkan, hanya nggak dikasih obat. Jadi mama saya bilang, nggak mau saya ke dokter itu lagi, nggak dikasih obat katanya gitu. Jadi disinilah pengalaman ini teringat saya. Jadi kita kenapa kalau nggak mau dikasih, kenapa kita kasih tahu orang itu jangan makan obat. Jadi harus beritahukan dulu bagaimana, kenapa nggak dikasih makan obat. Tuhan mau kita sehat itu bagaimana cara makan, cara sehat, dan apa yang kita pelajarin dan kita terima 8 step kesehatan itu kan yang diberitahu, dan cara bikin jus, dan jangan makan makanan yang Tuhan udah kasih tahu jangan makan lagi, dan banyak sekali sebenarnya. Jadi nggak bisa sebentar memang, dan perlu waktu untuk diberitahukan supaya bagaimana dengan hidup sehat itu pengalaman itu. Thank you. Iya, terima kasih Anterli untuk sharingnya juga ya. Oke, jadi ini prejudis ya, ini atau prasangka. Kalau misalnya ini prejudis ini biasanya untuk orang-orang yang beda pemahaman ya. Jadi saya percaya A, dan dia nggak percaya apa yang saya percaya, dia mempercayai sesuatu yang B kan. Jadi bagaimana untuk mau dengar saya mau ngomong aja karena bertentangan kita punya pemikiran tentang suatu kebenaran A, dia sudah nggak mau dengar lagi saya lagi kan. Itulah prejudis. Jadi baru mau lihat mau ngomong, aduh dia sudah mau dengar. Jadi bagaimana untuk membuang prejudis ini atau prasangka ini salah satu reformasi kesehatan. Walaupun kita ini ada perbedaan pendapat tentang satu doktrin, tetapi kalau sudah masuk dengan reformasi kesehatan, ini mau tidak mau dia akan terima. Ini karena ini masalah kesehatan hidup mati ya saudara-saudara. Makanya ini penting sekali. Nah, misalnya makanya ini dibilang ya, kalau kita sudah mempraktikkan reformasi kesehatan, sudah hidup sehat, muka kita sama seperti Daniel yang sudah reformasi kesehatan, merah-merah, kuat, tidak sakit-sakitan. Waduh, apakah orang akan lihat, waduh, dia itu benar. Mereka akan lebih bersedia mempercayai bahwa kita menerima Alkitab dengan akal sehat. Jadi kalau dia lihat kita sehat, pasti kita juga akan mengerti Alkitab dengan benar karena kita sehat kan. Jadi ini akan menjadi suatu bantu sandungan untuk kita untuk mengabarkan kesehatan atau Injil. Kalau kita sakit-sakitannya, jadi kita ingat juga waktu kita sakit dulu, kita bilang kan kita ada teman juga yang perawat, kita bilang, kita sudah lakukan ini terapi ini dan kita sudah lebih baik, cuman bla 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 lah, jadi kita langsung sakit seperti ini yang waktu lalu kita sakit ya. Tetapi dia nggak percaya, buktinya kamu ini sakit, kamu tetap perlu rumah sakit kan ya, maksudnya buktinya masih sakit, nggak sehat. Jadi ini kayak
kayak jadi satu batu sandungan ke orang lain bahwa ketika saya menggunakan ini nggak sembuh itu kan. Padahal kita sudah berusaha kan semaksimal mungkin. Jadi, tapi kalau misalnya kita sudah melakukan reformasi kesehatan, kita sembuh dan ini menjadi kesaksian, kita sehat, nggak sakit-sakitan, itu akan menjadi suatu kabar yang luar biasa ya. Makanya kenapa sekarang kita belum powerful, karena memang kita belum menjalankan reformasi kesehatan secara penuh. Mungkin bukan sekedar makanan, tetapi dengan olahraga dan yang lain-lainnya kita tidak lakukan ya. Jadi ini kadang-kadang ketika kita mau baca petunjuk diet dan makanan Anda, kita sering pikir, oh untuk orang-orang yang belum ini ya, belum reformasi bertarak atau apa. Ternyata itu untuk kita semua ya. Jadi setiap pekabaran adalah untuk kita, bukan, aduh ini cocok untuk si A atau si B, bukan ya. Ini untuk kita semua ya. Pastikanlah misalnya kita sudah reformasi kesehatan, pasti akan kita seperti Daniel yang sehat ya. Yang justru 10 kali lebih sehat daripada orang yang makan daging. Tapi makanya waktu bicara dengan Papa dulu, bagaimana orang yang sudah vegetarian, mereka pucat-pucat, sedangkan orang yang makan daging babi katanya yang itu, pipi mereka merah-merah. Bagaimana orang mau suka makan menjadi reformasi atau vegetarian kalau seperti itu? Itu kan jadi batu sandungan. Jadi kalaupun kita reformasi kesehatan, memang harus sehat. Reformasi kesehatan yaitu untuk membuat dari sakit menjadi sehat. Bukan jadi lebih sakit ya. Itu dia. Makanya ini dia yang kita kuning ini ya. Kalau mereka melihat bahwa kita cakap dalam hal kesehatan, mereka akan lebih bersedia mempercayai bahwa kita menerima Alkitab dengan akal yang sehat. Aduh, itu dia ya. Puji Tuhan ya. Oke, mungkin ada tambahan dari saudara-saudara. Ini menarik sebelum kita lanjut. Halo, Li. Ya, silakan. Ya, jadi waktu Lali bilang gitu, kita jadi ingat, kita punya guru, kita pernah share, kita pernah bilang ini, tapi kita mau bilang lagi. Jadi waktu dia guru yang ngajar kelas nutrition, terus dia bilang, waktu dia dipanggil sama salah satu orang lah di gereja, kalau nggak salah di Florida, untuk kasih seminar kesehatan, begitu, mengenai I'm not sure nutrisi atau apa, pokoknya dikasih seminar kesehatan. Tapi sebelum dia pergi ke sana, itu orang yang panggil tanya dia, oh sebelum kamu ke sini, dia tanya, kamu tingginya berapa, kamu berat badannya berapa. Jadi kenapa ditanya gitu? Karena dia melihat ideal enggak dia punya berat badan, jangan sampai terlalu kurus atau terlalu gemuk. Karena kalau terlalu kurus atau terlalu gemuk itu enggak represent the health reform ya. Wow, dan mau berdiri di muka gereja pun kasih seminar kesehatan terus kita ya. Terlalu pucat-pucat, kurus atau kegemukan atau itu, mereka bilang, are you trying to give us health message? Kamu sendiri aja ya. Jadi kayak dia bilang, jangan katanya orang bilang-bilang health reform padahal health deform. Jadi istilahnya kalau memang mau health reform harus tahu kalau mau vegan, vegetarian, makanya kan itu kelas nutrisi dikasih penggantinya apa, bagaimana vegetarian cooking class mereka kasih gitu. Jadi itu yang akan represent ke orang-orang yang benar. Kalau kita nggak tahu health reform atau nutrisi atau anything, jadi mau kasih kesehatan, orang mau lihat orang aja langsung nggak mau. Tapi kalau orang lihat orang, badannya bagus, merah-merah apa gitu, berseri-seri mukanya, sebelum orang bicara pun mereka, wah kamu makan apa, kamu hidupnya bagaimana, baru berdiri aja orang udah tertarik dengar. Tapi kalau kita punya kondisi tubuh nggak itu, orang baru mau lihat aja, orang nggak mau gitu. Jadi itulah yang apa yang kita pingin share sama kita semua. Oke, thank you. Aduh, betul sekali ya, puji Tuhan ya. Itu dia ya. Mungkin kalau kita bilang kalau cuma makan nasi misalnya tanpa ada, misalnya pasangannya tanpa ada gizi, mungkin itu sama buruknya dengan makan makanan daging ya. Karena kekurangan pun itu samanya dengan berdosa ya, kekurangan gizi itu. Karena jadi health deform bukan health reform. Aduh. Iya, oke, silakan Kak Dokter. 2 hari lalu kita dapat penumpang. Waktu dia naik ke mobil, aroma cap tikus sudah tercium. Dan waktu itu
dia permisi untuk merokok. Di sela-sela dia bicara itu, dia bilang dia seorang penyembuh. Jadi dia punya klinik di Terminal Malalayang. Kita tanya klinik apa? Oh, ini klinik kesehatan. Oh ya, saya lihat dia punya perut besar. Dia tidak gemuk tapi perutnya besar. Lalu bau aroma cap tikus dan sedang merokok. Saya tanya, sembuhkan penyakit apa? Dia bilang semua penyakit. Oh ya, jadi saya diam aja. Tapi yang ada di pikiran saya, seperti yang apa Joy baru jelaskan tadi ya, kita nggak bisa perform atau mengajarkan orang sehat kalau kita tidak sehat. Lalu kita tidak bisa menjadi orang yang membantu orang lain untuk sembuh kalau kita sakit-sakitan ya. Ya, itu aja. Thank you. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi ini bukan untuk menyinggung ya, saudara-saudara. Jadi ini adalah untuk bagaimana teguran atau apa ya, untuk kita juga ya. Ini khususnya untuk kita ya. Ini bukan suatu, jadi ini untuk pelajaran untuk kita biar kita bisa praktekkan ini ya, saudara-saudara. Oke, kita lanjut ya. Apa Tania bisa baca tadi? Ini kutipan selanjutnya. Iya, bisa, Kak. Ya, terima kasih. Cabang pekerjaan Tuhan ini belum mendapat perhatian yang wajar. Karenanya banyak orang yang hilang. Sekiranya gereja menunjukkan perhatian yang lebih besar dalam reformasi, yang olehnya Tuhan sendiri melayakkan mereka untuk kedatangannya, pengaruh mereka akan jauh lebih besar daripada yang sekarang ini. Tuhan telah berbicara kepada umatnya. Dia mau supaya mereka mendengar dan menuruti suaranya. Meskipun reformasi kesehatan bukanlah pekabaran malaikat ketiga, itu berhubungan erat dengannya. Mereka yang menyiarkan pekabaran itu harus mengajarkan juga reformasi kesehatan. Itulah satu pelajaran yang harus kita pahami, agar kita bersedia menghadapi kejadian-kejadian yang akan datang. Itulah sebabnya pekerjaan tersebut harus menonjol. Setan dan pengikutnya berusaha menghalangi pekerjaan reformasi ini. Mereka akan melakukan apa saja yang membingungkan orang dan membebani pikiran mereka yang sungguh-sungguh bekerja di dalamnya. Namun, janganlah seorang tawar hati dalam hal ini. Janganlah mereka berhenti berusaha karena itu. Nabi Yesaya berbicara mengenai Kristus, yaitu, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai dia menegakkan hukum di bumi. Kemudian janganlah pengikut-pengikutnya berbicara tentang kegagalan dan tawar hati. Mereka perlu mengingat harga yang telah dibayar untuk menyelamatkan manusia sehingga dia tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Oke, thank you Tan. Ada tambahan Tan? Iya, paragraf ini maksudnya padat banget informasinya dan maksudnya di setiap kalimatnya sangat penting. Dan di sini dibilang kalau pekerjaan Tuhan yaitu reformasi kesehatan, maksudnya harusnya reformasi kesehatan itu terkenalnya di dalam gereja gitu loh. Bagaimana itu menjadi image dari agama itu sendiri kan Kak. Maksudnya image dari Tuhan sendiri gitu. Betul. Dan setan pun sangat mau untuk memerangi orang-orang ini kan supaya nggak pergi ke dalam reformasi kesehatan itu gitu. Nah jadi ya sambil kita mengabarkan kita juga harus mengajarkan juga kan tentang reformasi ini. Dan ya harusnya yang mendapat reformasi kesehatan ini adalah gereja Advent kan, tapi sekarang ini juga kalau mau lihat reformasi kesehatan, orang dunia juga sudah banyak terima akan hal ini gitu, dan udah banyak yang sadar sehat juga. Jadi memang pekabaran itu kan Tuhan udah berikan ke Gentiles juga kan,
semenjak dari Stephen Stone itu. Jadi yang seharusnya jadi umat Tuhan harusnya lebih tinggi sih daripada pengetahuannya lebih tinggi daripada orang dunia gitu. Dan apa ya? Kayaknya itu aja sih Kak. Iya, oke. Thank you Tan untuk tanggapannya dan sudah membacanya. Oke. Jadi ini ya pentingnya reformasi kesehatan. Ini reformasi kesehatan merupakan cabang kan, branch kan, kita sudah belajar. Jadi ibarat tubuh dan lengan, kalau branch itu dengan pokok, misalnya kita sedang bacakan kamu adalah pokok, akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabangnya. Istilahnya pokok dan cabang kan, ini cabang ini adalah pekerjaan reformasi kesehatan. Jadi ini katanya belum mendapat perhatian yang wajar. Karenanya banyak orang yang hilang. Ini been lost ini bukan hilang, ini bisa berarti juga mati ya. Kenapa banyak yang mati? Karena reformasi kesehatan belum mendapat perhatian yang wajar. Jadi kalau misalnya ada dari kita banyak yang mati, berarti perhatian ini kita harus lebih berfokus kepada apa? Pekerjaan reformasi kesehatan. Karena itulah yang menyebabkan banyak yang binasa kan, banyak yang hilang, banyak yang mati. Makanya itulah yang harus, ini sebenarnya harus menjadi teguran ya, kalau misalnya banyak yang meninggal itu kita harus lebih fokus di apa? Reformasi kesehatan. Dan makanya tapi tetap dia bilang ini bukanlah, meskipun reformasi kesehatan bukanlah pekabaran malaikat ketiga, itu berhubungan erat. Jadi ini memang bukan badan, tetapi itu sangat berhubungan erat. Jadi mereka yang menyiarkan pekabaran itu harus mengajarkan juga reformasi kesehatan. Jadi banyak dari kita yang mengabarkan pekabaran itu atau 3 malaikat, tetapi reformasi kesehatan tidak dikabarkan. Jadi itu menjadi timpang, banyak yang hilang kan. Makanya ini harus kita pahami ya. Oke. Terima kasih, kita lanjut ya. Apa Kak Wanda bisa baca? Ini kutipan terakhir dan pas kita 10:30 juga. Kak Wanda bisa available? Bisa lihat? Iya. Oke. Pekerjaan reformasi kesehatan adalah sarana Tuhan untuk mengurangi penderitaan di dunia ini dan untuk memurnikan gerejanya. Ajarlah manusia bahwa mereka dapat bertindak selaku tangan penolong Tuhan, oleh bekerja sama dengan guru pekerja dalam memulihkan kesehatan jasmani dan rohani. Pekerjaan ini telah disahkan oleh surga. Itu akan membuka pintu masuk kepada kebenaran-kebenaran indah lainnya. Masih ada lowongan kerja bagi setiap orang yang mau melaksanakan pekerjaan ini dengan bijaksana. Oke. Silakan Kak, ada tambahan Kak? Jadi di sini jelas sekali ya kalau reformasi kesehatan ini adalah sarana Tuhan untuk mengurangi penderitaan di dunia ini, untuk memurnikan gerejanya kan. Dan kita tahu ini adalah pekabaran malaikat ketiga, dan ini adalah tangan kanan untuk membuka pintu supaya gospel bisa masuk. Dibilangkan situ itu akan membuka pintu masuk kepada kebenaran-kebenaran indah lainnya. Dan kita tahu ini penting sekali karena untuk mau jangkau orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal kebenaran Tuhan, ini sangat penting untuk kita memperkenalkan mereka terlebih dahulu tentang kesehatan. Kemudian dengan begitu kita di sini kan dibilang bertindak selaku tangan penolong Tuhan kan. Jadi dengan kita sudah tahu kan Tuhan juga mengadakan medical missionary dan dia mau umat-umatnya untuk mengikuti teladannya kan. Dan dengan kita menolong mereka, kita itu bisa membuka pintu masuk surga, masuk kepada kebenaran-kebenaran lainnya. Dan kita yang mau menjadi alat-alat Tuhan ini dibilang harus diajar terlebih dahulu kan. Makanya penting sekali untuk kita medical misionaris supaya kita bisa training, supaya kita bisa melayani sesama kita. Jadi intinya untuk diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa digunakan Tuhan untuk menolong orang lain.
Dan ini adalah kayak tadi Kak Opin bilang bahwa ini pekerjaan di akhir zaman kan, medical missionaries itu betul sekali. Ada kutipannya juga yang Kak Joy sudah sharing waktu itu, kita ingat. Dan inilah orang punya pekerjaan nanti di akhir zaman, ya, which is sekarang ini ya. Itu Li, poinnya. Thank you. Ya, terima kasih Kak. Jadi ini kan pekerjaan reformasi kesehatan untuk memurnikan kan. Bagaimana kita bisa murni kalau tidak belajar ini kan. Jadi ini sama dengan ini kan dia bilang ajarlah manusia bahwa mereka dapat bertindak selaku tangan penolong Tuhan. Jadi sebagaimana misalnya Tuhan itu tubuh, kita itu punya tangan. Atau misalnya Injil itu tubuh, mereka misioner itu tangannya. Jadi inilah praktekan. Jadi dia punya hubungan erat sekali ya. Jadi kita ini kayak dia punya tangannya untuk melakukan ini. Jadi dia memerlukan tangan ya untuk bisa menjangkau. Jadi dia bisa aja dia sendiri bisa. Tetapi dia mau manusia juga untuk bekerja sama dengan dia, di mana dia bisa tinggal dalam manusia dan melakukannya itu. Jadi makanya ini adalah pekerjaan Tuhan ya. Kita hanya jadi penolong. Jadi bukan kita yang melakukan, jadi cuma sebagai tangan Tuhan ya. Nah, ini yang kita bold biru ini kita langsung teringat ya, ini yang kalimat bilang ini, itu akan membuka pintu masuk kepada kebenaran-kebenaran indah lainnya. Kita langsung teringat ya waktu dulu di Modo Ining bagaimana kita bisa sejauh sampai ini, bagaimana kita bisa belajar pekabaran malaikat ketiga dari John Swagoner, bagaimana kita bisa belajar perjalanan yang lain. Itu awalnya gara-gara kita belajar medical missionary kan, kemarin health reform. Makanya jadi hampir ketika kita belajar ini, makanya jadi sesuatu hal yang kita mau bilang, bagaimana ya kita mau jalan terbuka. Iya, akhirnya langsung ketika kita dulunya nggak mau belajar medical missionary langsung terpisah. Maksudnya yang kita mau belajar medical missionary terpisah dari yang belum mau belajar kan, karena belum saatnya waktu itu untuk mereka. Jadi langsung terpisah. Dan ketika kita menerima firman ini, pintu masuk untuk kebenaran-kebenaran indah lainnya mulai datang kan. Kita langsung wow yang kita rasakan di punya pengalaman ya. Puji Tuhan. Jadi tetapi ini sebenarnya kenapa begitu indah, karena ini adalah tuntunan Tuhan bisa sejauh ini ya. Makanya puji Tuhan sekali lagi ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mau cari pekerjaan, kita kan sering tanya kan, masih ada lowongan enggak? Aduh, ada full enggak? Kalau pekerjaan ini dibilang masih ada lowongan, masih ada dia bilang. Jadi sebelum full, nanti ini lowongan ini akan terisi juga suatu saat nanti, dan kita tidak bisa lagi kan, kalau pintu sudah ditutup untuk kita. Jadi untuk sekarang ini, ketika kita mau bekerja untuk Tuhan, jadi pekabaran reformasi kesehatan dan pekabaran malaikat ketiga, ini masih terbuka bagi setiap orang ini yang mau kan, cuma yang mau aja yang bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan bijaksana. Puji Tuhan ya. Oke, mungkin ada komentar saudara-saudara, ini paragraf terakhir dari pelajaran kita. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup. Oke, kalau tidak ada, inilah pelajaran kita ya, hubungan reformasi kesehatan dengan pekabaran malaikat ketiga. Ini adalah tangan kanan yang membantu bagaimana Injil bisa masuk. Tangan kanan ini bisa menjangkau seperti baji yang sulit dijangkau. Tangan kanan ini bisa menghilangkan prejudis atau prasangka yang tidak buruk, yang buruk karena perbedaan pendapat. Inilah pekerjaan yang membuka pintu ya. Inilah tangan penolong. Dan kita itu harus menjadi bagian dari tangan penolong Tuhan ya. Dan kalau kita tidak melakukan ini, melakukannya secara terpisah, itu akan menjadi suatu ketimpangan.
biarlah kita selalu berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan agar kita mau dijadikan menjadi tangan Tuhan. Dan biarlah ketika kita juga sudah melaksanakan reformasi kesehatan ini dengan sempurna, Tuhan bisa apa? Tinggal di dalam tubuh kita, yaitu keabahnya yang suci, yang tak bercacat, dan apapun yang kita lakukan adalah Kristus yang lakukan dalam diri kita. Biarlah ini menjadi doa dan harapan kita semua. Ini saya bawa dalam nama Yesus. Terima kasih.